Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang Kabupaten Probolinggo. Mari kita simak ulasannya. Yang kita bahas kali ini mengenai sejarah Probolinggo, peta Probolinggo, kecamatan-kecamatan yang terletak di Probolinggo, sumber pangan, ciri khas Probolinggo, dan pariwisata Probolinggo. Acara Tiniam dengan NIM T2019-4043. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Probolinggo. Kediaman residen Probolinggo pada masa Hindia Belanda pada zaman pemerintahan Prabu Rajasa Nagara atau Sri Nata Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang keempat. Probolinggo dikenal dengan nama Banger. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger dikenal dari buku Negarakertagama yang ditulis oleh pujangga kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu Empu Prapanca. Sejalan dengan perkembangan politik pemerintahan di Banger, juga mengalami perubahan atau perkembangan. Semula merupakan pedukuhan kecil di muara Kali Banger, kemudian berkembang menjadi Pakuwon yang dipimpin oleh seorang Akuwu di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada saat Bri Wirabumi atau Minak Jinggo, Raja Belambangan berkuasa. Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Belambangan dikuasai pula oleh Bri Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bri Wirabumi atau Belambangan dengan Prabu Wikramawardhana atau Majapahit yang dikenal dengan Perang Parekrek. Atar pada masa pemerintahan VOC setelah Kompeni dapat meredakan Mataram dalam perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II di Mataram, seluruh daerah di sebelah timur Pasuruan atau termasuk Banger diserahkan kepada VOC pada tahun 1743. Untuk memimpin pemerintahan di Banger pada tahun 1746, VOC mengangkat Kiai Jojolono sebagai bupati pertama di Banger dengan gelar Tumenggung. Kabupatennya terletak di Desa Kebunsari Kulon. Kiai Jojolono adalah putra Kiai Boen Jolodrijo atau Kiem Boen, Patih Pasuruan. Patihnya Bupati Pasuruan Tumenggung Wironagoro atau Untung Suropati. Kompeni VOC terkenal dengan politik adu dombanya. Kiai Jojolono dipengaruhi diadu untuk mengangkat atau membunuh Panembahan Sameru, Patih Tengger, keturunan Untung Suropati yang turut memusuhi Kompeni. Panembahan Semeru akhirnya terbunuh oleh Kiai Jojolono. Setelah menyadari akan kehilafannya, terpengaruh oleh politik adu domba Kompeni, Kiai Jojolono menyesali tindakannya. Kiai Jojolono mewarisi darah ayahnya dalam menentang atau melawan Kompeni. Sebagai tanda sikap permusuhannya tersebut, Kiai Jojolono kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1608. Terus mengembara atau lelono. Sebagai pengganti Kiai Jojolono, Kompeni mengangkat Raden Tumenggung Jojonegoro, putra Raden Tumenggung Jondronegoro, Bupati Surabaya ke-10, sebagai Bupati Banger kedua. Rumah kabupatennya dipindahkan ke Benteng Lama. Kompeni tetap kompeni, bukan kompeni kalau tidak adu domba. Karena politik adu domba Kompeni, Kiai Jojolono yang tetap memusuhi Kompeni ditangkap oleh Tumenggung Jojonegoro. Setelah wafat, Kiai Jojolono dimakamkan di Pesarean Sentono, yang oleh masyarakat dianggap sebagai makam keramat. Di bawah pimpinan Tumenggung Jojonegoro, daerah Banger tampak makin makmur, penduduk tambah banyak. Dia juga mendirikan Masjid Jami kurang lebih tahun 1770.
Karena sangat disenangi masyarakat, dia mendapat sebutan Kanjeng Jimat. Pada tahun 1770, nama Banger oleh Tumenggung Jojonegoro atau Kanjeng Jimat diubah menjadi Probolinggo. Probo yang artinya sinar, linggo artinya tugu atau badan atau tanda peringatan atau tongkat. Probolinggo, sinar yang terbentuk tugu atau gada atau tongkat, atau mungkin yang dimaksud adalah meteor atau bintang jatuh. Setelah wafat Kanjeng Jimat dimakamkan di pesarean belakang Masjid Jami. Saya Baiti Nur Fitria dengan NIM T 2019-4075. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta Kabupaten Probolinggo. Bisa dilihat di layar peta Kabupaten Probolinggo seperti ini. Dan bisa dilihat di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Dan ibu kota Kabupaten Probolinggo ini bisa dilihat di peta yang ditandai dengan titik merah, yaitu Kraksan. Dan Kabupaten Probolinggo ini dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir. Untuk daerah dataran tinggi di Kabupaten Probolinggo, yaitu ada Gading, Tiris, Kuripan, Krucil, Sukapura, Lumbang, dan Sumber. Sedangkan daerah dataran rendah antara lain Sumber Asih, Wonokerto, Bantaran, Leces, Tegal Siwalan, Maron, Banyuanyar, Krejengan, Pakuniran, Besuk, dan Kota Anyar. Sedangkan daerah pesisir ada Tongas, Dringu, Gending, Paiton, Pajarakan, dan Kraksan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo: Bantaran, Banyuanyar, Besuk, Dringu, Gading, Gending, Kota Anyar, Kraksaan, Kranjengan, Krucil, Kuripan, Leces, Lumbang, Maron, Paiton, Pajarakan, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Sumberasi, Tegal Siwalan, Tiris, Tongas, Wonomerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pangan di daerah Probolinggo. Kabupaten Probolinggo mempunyai potensi utama di sektor pertanian yang menyumbang cukup besar dalam PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Di Kabupaten Probolinggo ditinjau dari jumlah penduduk menurut mata pencarian sebagai besar penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani, yaitu sebesar 295.084 dari jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo yang berusia 15 tahun ke atas sebesar 551.374 jiwa. Ciri khas Probolinggo. Saya Umi Koimatul Husna dengan NIM T 2019-4070. Yang selanjutnya yaitu adat istiadat. Yang pertama, Jaran Bodak. Jaran Bodak masih populer di kalangan masyarakat kota Probolinggo, dan kesenian ini biasanya digunakan untuk mengiringi dan mengarak acara hajatan, pernikahan, hitanan, dan sebagainya. Kesenian ini tumbuh dan berkembang di masyarakat Probolinggo yang sampai sekarang masih aktif mengadakan kegiatan pembinaan dan pementasan. Penyajian kesenian ini diiringi dengan musik tradisional yang terdiri dari kenong, gong, kendang, dan seronen. Keberadaan kesenian Jaran Bodak ini merata di seluruh kecamatan Probolinggo. Yang kedua yaitu karapan sapi. Karapan sapi bermula dari keseharian petani membajak sawahnya. Kemudian dikembangkan menjadi perlombaan yang diadakan pada setiap musim tanam padi tiba. Karapan sapi ini dilaksanakan di area persawahan. Yang ketiga yaitu karapan kambing. Sama halnya dengan karapan sapi. Kambing-kambing ini menggunakan kaleles.
atau rangka kayu yang diikatkan ke dalam kambing. Lalu kemudian diadu kecepatan dengan lawan pasangan lainnya. Dalam karapan kambing, kambing-kambing yang dilombakan tidak dibedakan berdasarkan ukurannya, baik besar atau kecil. Semua kambing yang diperlombakan adalah kambing yang jenis kelamin betina. Yang keempat yaitu petik laut. Setiap tahunnya, para nelayan yang bergabung di dalam paguyuban nelayan selalu mengadakan kegiatan ritual yang telah ditetapkan menjadi event tahunan oleh pemerintah Kota Probolinggo, yaitu kegiatan petik laut ini. Kegiatan ini melambangkan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk tetap melestarikan budaya gotong royong dan kebersamaan yang telah diwariskan secara turun-menurun dari para leluhur, sehingga menjadi tradisi di daerah sepanjang pesisir pantai Kota Probolinggo. Yang kelima yaitu perahu hias. Lomba perahu hias merupakan tradisi masyarakat pesisir pantai Kota Probolinggo yang secara beriringan untuk berlomba menghias kapal atau perahu dengan bermacam-macam hiasan yang menarik. Perlombaan ini selalu mampu menarik minat para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kegiatan ini telah menjadi event tahunan dan diselenggarakan bertepatan dengan Hari Jadi Kota Probolinggo pada tanggal 4 September. Yang keenam yaitu Kasada. Probolinggo mempunyai tradisi yaitu upacara Kasada. Upacara ini diadakan pada saat purnama bulan Kasada ke-12 tahun Saka. Upacara ini disebut juga sebagai Hari Raya Kurban. Biasanya 5 hari sebelum upacara yaitu Kasada. Diadakan berbagai tontonan seperti tari-tarian, balapan kuda di lautan pasir, jalan santai, dan pameran. Yang selanjutnya yaitu makanan khas Probolinggo. Yang pertama, camilan keripik kentang. Probolinggo juga banyak bergerak pada makanan kecil atau makanan khas Probolinggo. Salah satunya adalah keripik kentang yang terbuat dari kentang segar dengan hasil yang renyah. Yang kedua yaitu minuman poka, yaitu minuman yang terbuat dari rempah-rempah Indonesia seperti kayu manis, jahe, dan gula. Minuman ini dikemas ke dalam botol dan dikategorikan dalam minuman kesehatan. Yang ketiga yaitu mangga dan anggur Probolinggo. Rasanya yang manis dan segar. Saat musim mangga, bulan Mei sampai Oktober, mangga Probolinggo akan membanjiri pasar hingga ke kota-kota besar seperti Jakarta. Varietas mangga yang dikembangkan antara lain arum manis dan mana lagi. Mangga Probolinggo, terutama varietas arum manis, sangat populer dan sudah dipasarkan di dalam negeri maupun di pasar internasional seperti Singapura. Selain mangga, di Probolinggo juga terdapat buah unggul dan khas yaitu anggur. Di daerah tertentu, buah anggur juga tumbuh subur di pekarangan rumah penduduk. Salah satu daerah yang terkenal dengan kualitas anggur terbaik yaitu Kelurahan Ketapang. Dan yang terakhir yaitu kepiting olok. Olok adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Probolinggo untuk menyebut kepiting muda yang terdampar di pantai. Kepiting muda ini diolah dan diberi campuran udang dan bumbu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam cangkang kepiting yang berukuran besar. Saya Putri Agustia Indriani dengan NIM T 2019-4067 akan menjelaskan mengenai pariwisata yang terletak di Probolinggo. Yang pertama ialah Wisata Mangrove BJBR Probolinggo. Wisata Mangrove BJBR Probolinggo merupakan sebuah hutan mangrove untuk pendidikan yang paling utama, terletak di pesisir pantai Mayangan. BJBR juga memiliki kepanjangan Bijai Bakau Resort.
ini diresmikan tahun 2013 dan menjadi wisata yang unik untuk dikunjungi. Tempat ini tidak jauh dari pusat kota dengan fasilitas yang cukup beragam di dalamnya, mulai dari resort, kolam air asin, hingga beberapa spot untuk berfotoria. Yang kedua ialah air terjun Umbalan. Air terjun Umbalan merupakan salah satu wisata unggulan di Probolinggo. Air terjun ini pernah menjadi nominasi air terjun tercantik di Indonesia. Air terjun ini terletak di Desa Sukapura, Probolinggo dan tidak jauh dengan air terjun Madakaripura. Yang ketiga adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, dan meliputi 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Sebagai gunung berapi yang masih aktif, Bromo jadi tujuan wisata terkenal di Jawa Timur dan hampir tidak pernah sepi setiap harinya. Yang keempat, pesona padang savana dan bukit Teletubbies di Gunung Bromo. Objek wisata di Probolinggo selanjutnya adalah padang savana dan bukit Teletubbies yang berada di Gunung Bromo, tepatnya berada di selat Gunung Bromo. Hamparan padang rumput ini tumbuh di bukit-bukit sehingga menyerupai bukit Teletubbies yang menakjubkan. Lembah Gunung Bromo juga dikenal dengan nama Lembah Jemplang. Udara khas pegunungan dan panorama alam yang indah pastinya akan membuat Anda betah berlama-lama berada di padang savana ini. Selanjutnya, yang kelima yaitu pesona Gunung Argopuro. Gunung Argopuro merupakan gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi dan menawarkan keindahan alam yang mempesona. Memiliki ketinggian 3088 ndpl dan termasuk dalam komplek pegunungan Hyang yang ada di Probolinggo. Gunung Argopuro memiliki satu puncak tertinggi, yaitu Puncak Rengganis. Di sini juga terdapat situs bersejarah peninggalan sebuah kerajaan. Situs tersebut merupakan peninggalan zaman purbakala berupa teras berundak dengan 3 komplek area. Tempat ini sangat cocok sekali dijadikan sebagai wisata edukasi di Probolinggo. Yang keenam, Danau Taman Hidup di Probolinggo. Lokasi danau ini berada di lembah Gunung Argopuro. Konon, menurut cerita dulunya, Dewi Rengganis dan dayang-dayangnya mandi di danau ini. Danau ini sangat populer untuk wisata dan tempat berkemah. Karena lokasinya yang cukup luas, di sini Anda bisa melihat hewan liar seperti lutung merah, burung merak hijau, kijang, lurung Jawa, dan kancil. Bahkan babi hutan yang berkeliaran bebas. Yang ketujuh, Pulau Gili Ketapang di Probolinggo. Sebuah destinasi wisata Probolinggo berupa pulau yang ada di Selat Madura. Berjarak sekitar 8 km dari pantai Probolinggo. Pulau ini dihuni oleh suku Madura. Pulau dengan luas 68 hektar ini menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Anda dapat mengunjungi tempat ini dengan menyeberang dari Pelabuhan Tanjung Tembaga. Pantai yang indah dengan pemandangan alam yang mempesona, terumbu karang yang cantik, kita juga bisa olahraga snorkeling di tempat ini. Dulunya, pulau ini satu daratan dengan Pulau Jawa. Tetapi, pulau ini memisah saat Gunung Semeru meletus,
yang menyebabkan gempa dahsyat hingga akhirnya pulau ini memisahkan dari Pulau Jawa. Yang kedelapan, air panas Desa Tiris di Probolinggo. Pemandian air panas ini berada di Desa Tiris, berlokasi di Kompleks Danau Ranusegaran, berjarak 200 meter. Pemandian ini masih alami dan berada di pinggir sungai. Pemandangan alam yang hijau serta air yang jernih membuat suasana menjadi tenang saat Anda berenang di air panas ini. Wisata Tiris Probolinggo bisa dijadikan sebagai alternatif tempat liburan keluarga. Yang terakhir ialah air terjun Sumber Pakis 2 di Probolinggo. Air terjun Sumber Pakis ini masih satu jalur dengan air terjun Watu Lawang. Pesona air terjun ini juga tidak kalah menawan dari air terjun lainnya yang ada di kota Probolinggo. Air terjun ini lokasinya masih alami dan berada di Desa Ngepung, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.